Dengaran, Iya, Pak? sip. Terima kasih Keita, Hasan, dan Brando. Yang lainnya, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Iya, Dengar, Pak. sip. Terima kasih Alia dan Alia. Untuk yang saya belum sebutkan, terima kasih yang sudah bergabung sore hari ini. Bukan bergabung gitu ya, yang sudah menunggu karena kalian lebih duluan di room ini dibandingkan saya. Ya, terima kasih ada Alia, ada Anthony, ada Dion, ada Maria Putri, ada Aura, ada Salsa, ada Sebastian, ada Deo, ada Isa, ada Zidan, ada Marvel, ada Dava, Muhammad Dava, ini Dava ada dua nih. Ada Nabila, ada Dava. Ya udah, ada Dava dan yang lain tadi sudah disebutkan. Ya. Terima kasih sudah menanti saya dan nah, hari ini kita bahas materi yang belum kita bahas di kisi-kisi tryout kemarin ya. Nah, jadi tryout kemarin kira-kira gimana nih tentang sel volta? Bisa menjawabnya atau agak kesulitan? Enggak bisa, Pak. Nggak bisa. Maksudnya enggak Belum bisa. paham aja. Oh, nggak bisa itu Paham. belum. Saya khawatir enggak Pak, bisa nggak gitu maksudnya. Jadi maksudnya nggak ada masalah tapi bisa. Tapi ternyata belum paham ya nggak masalah. Jadi kalau belum paham nggak apa-apa. Jangan kalian mentalnya jatuh karena belum paham gitu ya. Itu sebagai pengetahuan awal aja lah. Nah untuk yang lain ada kesulitan tryout kemarin hari Sabtu dengan sel volta. Kalau ada kesulitan nggak apa-apa. Kayaknya semua soalnya deh, Pak. Ah, semua soalnya? Ya, nggak ada, dikit banget yang SK ya. Oh, kenapa? Itu Ya, tuh tryout ke satu atau kedua kemarin tuh? banyaknya redox sama. Tryoutnya yang berarti September, berarti kedua ya, tryout kedua ya? Iya, kedua. Nah, jadi kalau tryout tuh gini kayak tryout makin lama, materi yang awal-awal pasti makin sedikit. Tapi pasti ada gitu. Jadi pasti yang banyakkan adalah redox dan volta. Tapi nggak apa-apa. Saya sebenarnya lebih menganggap tryout itu adalah latihan buat kalian, bukan untuk mengukur nilai sebenarnya buat saya gitu ya. Lebih mengukur kira-kira kalian masih kesulitannya di mana. Jadi lebih ke arah evaluasi. Kedua, strategi apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan nilai terbaik. Nah, sebenarnya lebih ke arah strategi aja. Strategi apa? Mengerjakan soal benar sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Itu. Jadi materinya nanti akan, lewat bulan depan berarti Oktober, itu pasti materinya akan semakin banyak lagi. Nah, gimana ketika materi makin banyak ini, strategi yang seperti apa? Itu sebenarnya harus yang harus yang sudah terbayangkan. Jadi terbayangkan apa? Cara ngerjainnya gimana? Nah, gitu. Karena tadi seperti kita bilang, soal SKL-nya dikit, berarti kita ada keunggulan di materi SKL. Gitu ya. Nah, berarti materi redoxnya nggak gitu dikuasai dengan baik. Nah, gimana cara strateginya ngerjainnya? Nah, itu sebenarnya kayak. Jadi, ngerjainnya gimana? Nah, itu harus punya strategi. Nah, untuk strategi ini, kalau kalian ingin tahu atau nanya-nanya gimana caranya, silakan hubungi saya di nomor WA saya aja. Karena kalau saya jelaskan sekarang, ya waktu kita terbatas, nggak akan beres kita bahas voltanya, gitu ya. Jadi minimal materi volta akan kita selesaikan hari ini. Karena materi volta itu nggak banyak. Sedikit. Tapi sedikit ini kalau kita nggak paham, kayak tadi Hasan sampaikan, ya pasti nggak akan bisa. Gitu ya. Nah, kita mulai perjumpaan kita sore hari ini dengan materi apa tadi? Sel volta. Nah, sebelum ke sel volta, kita udah tampil. Udah tampil? Halo? Udah, Pak. Oh, udah. Takutnya suara saya nggak kedengeran. Nah, udah ya. Nah, jadi ketika berbicara sel volta, kita harus ingat dan pahami dulu ada satu kata yaitu sel elektrokimia. Nah, jadi sebelum ke volta kita harus tahu dulu elektrokimia.
Ketika berbicara elektrokimia, nah kita lihat dalam elektrokimia ini ada berapa kata penyusun kata elektrokimia? Kira-kira ada berapa kata penyusun kata elektrokimia? 2, Pak. 2. Dua, Apa Pak. aja? San, oke. Elektro dan kimia. Benar. Simpel banget kan? Pasti ada kata elektro dan kimia. Ketika berbicara elektro dan kimia, elektro ini sesuatu hal yang berkaitan dengan apa nih? Listrik, Pak. Listrik, betul Hasan. Jadi pasti berhubungan dengan listrik. Ketika kita berbicara kimia, pasti hal tersebut berkaitan dengan apa nih kalau kita berbicara kimia? Apakah berkaitan dengan yang pusing? Enggak juga, gitu ya. Kimia itu enggak semuanya pusing, tapi ada yang bikin pusing. Nah, kalau kimia, sesuatu hal yang berhubungan dengan kimia pasti berhubungan dengan dia. Kita kasih clue. Huruf depannya R. Reaksi, Pak. Reaksi. Jadi kalau berbicara kimia pasti berkaitan dengan reaksi. Jadi elektrokimia itu apa? Bahasa saya, elektrokimia itu adalah suatu sel di mana reaksi yang terjadi berhubungan dengan listrik. Jadi reaksi yang terjadi berhubungan dengan listrik. Nah, karena berhubungan dengan listrik berarti akan ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan apa? Ya, yang pertama adalah bisa reaksi itu membutuhkan, bisa juga reaksi tersebut justru menghasilkan. Membutuhkan menghasilkan apa? Pasti listrik. Jadi ada reaksi yang membutuhkan listrik, ada reaksi yang menghasilkan listrik. Nah, sehingga karena berhubungan dengan listrik ini dua hal, maka elektrokimia juga terbagi ke dalam dua jenis. Nah, dua jenis apa? Ada yang disebutnya sel volta dan sel elektrolisis. Nah, jadi volta dan elektrolisis itu adalah bagian dalam elektrokimia. Nah, apa perbedaan volta dengan elektrolisis? Nah, volta itu mudah. Bahwa dalam volta terjadi pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, jadi dalam volta itu energi kimia menjadi energi listrik. Nah, energi kimia itu reaksi, berarti terjadinya suatu reaksi menghasilkan listrik. Nah, maka reaksi yang terjadi berlangsung secara gimana? Berlangsung secara spontan. Artinya, reaksi berlangsung dengan sendirinya. Justru malah menghasilkan listrik. Jadi reaksi yang terjadi justru menghasilkan listrik sehingga dikatakan spontan. Nah, inilah rangkaian alat dalam sel volta. Ada bagian disebut voltmeter, ada bagian disebut jembatan garam, dan ada ya dua wadah berisi suatu zat. Nah, inilah zat elektrolit dan ada lempengan-lempengan ini katoda anoda itu disebutnya elektroda. Gitu ya. Nah, inilah sel volta. Nah, gimana elektrolisis? Elektrolisis itu kebalikannya. Jadi kalau secara definisi itu kebalikan dari volta. Di mana terjadi pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, karena reaksi kimia itu butuh listrik, kenapa butuh listrik? Karena dari listrik barulah terjadi reaksi. Berarti reaksi yang terjadi itu berlangsung secara tidak spontan. Kenapa disebut tidak spontan? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk terjadinya reaksi kimia butuh listrik. Kalau listriknya nggak ada, maka reaksi tidak akan terjadi. Nah, sehingga reaksinya tidak spontan. Rangkaian alat. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi ada perbedaan dari rangkaian alatnya. Nah, bedanya di mana? Sebenarnya hanya dua hal. Beda yang pertama, nah, dalam si sel volta, gitu ya, ini menggunakan alat voltmeter. Dalam elektrolisis menggunakan alat ini. Ada simbol V. Simbol V ini sebenarnya adalah sumber listrik. Jadi dia alat juga kan?
Jadi sumber listrik. Bisa listrik searah, bukan bisa listriknya, digunakanlah listrik searah supaya aliran elektron jelas. Kalau listriknya bolak-balik atau AC, gitu ya, bingung menentukan arah pergerakan elektron. Jadi dibuatlah arusnya DC dengan arus listrik searah. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, apa perbedaan kedua? Dalam volta ada yang disebutnya jembatan garam. Nah, dalam elektrolisis nggak ada. Yang ada ini penghubung. Tapi penghubung ini nggak disebut jembatan garam. Penghubung apa? Adalah penghubung di katoda dan anoda. Penghubung ini digunakannya adalah bisa kawat, bisa kabel. Tapi kalau jembatan garam itu ada garam yang dibuat seperti agar-agar atau gel. Ya, jadi lebih kaku. Nah, itu adalah perbedaan dari volta dan elektrolisis. Ya, sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Bisa, Pak. Ya, yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Hasan. Dan kita lanjutkan. Ketika ini bisa pahami, kita langsung bahas apa itu volta. Nah, jadi kita bahas khusus sekarang sel volta. Sel volta itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dia ada aplikasi dari reaksi redoks di mana reaksi yang berlangsung secara spontan. Jadi reaksi yang terjadi itu berlangsung secara spontan dan terjadi pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Gitu ya. Nah, terjadi pengubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan ini yang akan kita ukur. Yang diukur itu gimana? Itulah menggunakan alat voltmeter. Nanti alat voltmeter itu apa? Alat yang mengukur tujuan ini, yaitu yang berupa beda potensial. Jadi voltmeter itu tujuannya apa? Mengukur beda potensial antara zat yang di kiri dengan zat yang di kanan atau di wadah kiri dengan wadah kanan. Nah, beda potensial yang bisa diukur, ingat voltmeter. Meter itu alat. Alat yang mengukur volt. Nah, berarti beda potensial itu satuannya adalah volt. Dan satuan volt ini adalah bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap Alexander Volta. Nah, jadi Volta itu nama orang. Volt itu adalah satuan untuk dedikasi atas penemuannya. Nah, rangkaian alat tadi Mau nanya, Pak. Iya, boleh. Bukannya arus listrik itu bergeraknya dari katoda ke anoda ya, Pak? Oh, arus listrik betul katoda ke anoda. Betul. Itu kok Arus listrik mah dari kutub positif ke negatif, Kay. Kalau ya. ini gimana? Nah, ini belum saya jelasin, Kay. Oke. Tenang dulu ya. Oke? Tenang dulu ya. Oke, Sip. Pak. Saya udah tahu pasti kita kecoh ini panah apa. Bener nggak, Kay? Panah yang biru kan? Iya, Pak. Nah, sip. Nanti saya jelasin, Kay. Belum sampai ke arah sana. Jadi tujuannya mengukur beda potensial sebelah kiri dan kanan. Nah, ini saya jelasin alatnya dulu, Kay. Tapi saya udah mengerti maksud kita kemana. Nanti kita perjelas. Nah, dalam si voltmeter ini, dalam rangkaian alat ini tadi sudah saya jelaskan. Pertama, voltmeter tujuannya mengukur beda potensial. Kedua, di dalam wadah, nah dari dalam wadah ini, gitu ya, ini dalam wadah itu kita gunakan. Yang kita gunakan apa? Dialah zat yang elektrolit. Jadi baik wadah sebelah kiri atau kanan, dia berisi zat elektrolit. Kenapa zatnya elektrolit? Karena zat elektrolit itu dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau zatnya non elektrolit, listrik tidak akan mengalir. Jadi akan stuck, diam gitu ya. Nah, jadi tidak akan bisa kita amati atau kita hitung beda potensial. Kemudian,
Gimana dengan katoda anoda? Di sini sebenarnya saya soroti bukan katoda anoda dulu, tapi ada yang digunakannya tembaga Cu, berarti yang ini nih, ini ya. Nah, yang ini itu adalah tembaga. Di kiri ada zinc. Saya sebenarnya nggak sependapat dengan seng ini. Jadi saya lebih senang dengan zinc. Nah, zinc ini yang abu-abu ini. Nah, itu zincnya. Nah, inilah yang disebut elektroda. Nah, elektroda ini ada tempat terjadinya reaksi. Tempat terjadinya reaksi apa? Nah, tempat terjadinya reaksi. Reaksi yang terjadi itu bisa reduksi atau oksidasi. Jadi kalau sebelah kiri reduksi, maka kanan oksidasi. Kalau kanan reduksi, berarti kiri oksidasi. Jadi nggak bisa sebelah kiri reduksi iya, oksidasi iya, nggak bisa. Pasti hanya salah satu. Nah, dari konsep reduksi oksidasi ini, ingat lagi. Nah, ingat lagi. Oksidasi itu, gitu ya, mengikat atau melepas elektron. Masih ingat oksidasi? Mengikat atau melepas elektron? Lepas. Melepas. Yakin? Iya, Pak, yakin. Yakin, sip. Jadi oksidasi itu yang melepas elektron. Nah, jadi yang melepas elektron di mana? Ingat elektron dulu. Elektron itu bermuatan positif negatif. Negatif, betul. Berarti bagian yang kebanyakan elektron, dia akan berkutub negatif. Benar ya? Jadi daerah tertentu yang bagian negatifnya banyak, berarti akan bermuatan negatif. Ketika dia jumlah banyak, maka akan dia lepaskan. Nah, yang berkutub negatif ini berarti di daerah ini banyak elektron. Maka elektron akan bergerak karena dilepaskan tadi. Bergerak kemana? Ke yang menerima. Berarti inilah arah perpindahan apa? Elektron. Bukan arus T. Sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Sip. Nah, jadi di sini ingat elektron bermuatan negatif, berarti ketika ada simbol negatif ini berarti ini kutub negatif, berarti elektron di sini lebih banyak. Nah, karena lebih banyak maka dia akan lepaskan. Sehingga arah panah yang biru itu menunjukkan arah pelepasan atau perpindahan elektron. Dan elektron itu ingat lagi Tapi gimana? harusnya tetap ke kiri gitu ya. Benar. Arusnya ke kiri, elektron ke kanan. Gitu, kayak? Ya. Sip. Jadi kenapa dalam kimia ini nggak arus yang dilihat? Karena dalam kimia yang menyebabkan reaksi terjadi adalah elektron. Berarti perpindahan elektron lah yang kita amati. Gitu, kayak? Kalau fisika yang ditinjaunya arusnya. Kalau kimia elektronnya yang dilihat. Nah, sehingga ingat elektron berpindah dari mana? Elektron berpindah dari kutub negatif ke positif. Kan gitu ya? Nah, ini jangan dilupakan. Jadi elektron berpindah dari kutub negatif ke positif. Nah, selanjutnya gimana? Nah, setelah kita tahu elektron ini dilepas, berarti elektron di sini pertama berkurang. Di sebelah kiri akan berkurang. Berarti terjadi ketidakseimbangan muatan nantinya. Gitu ya. Nah, ketidakseimbangan muatan berarti kan akan terjadi reaksi tadi, oksidasi kan? Berarti di sini akan terjadi oksidasi. Nah, ketika terjadi oksidasi terjadi pengurangan elektron dan gimana? Dan kelebihan kation. Maka itulah fungsi jembatan garam. Jadi jembatan garam ini, ingat di garam itu ada kation anion juga. Dia akan menyamakan muatan di ruas kiri dan kanan. Gitu ya. Nah, jadi nanti gimana mekanisme bisa menyeimbangkan muatan nanti dengan contoh di bawah. Nah, ini bagian alat dulu, rangkaian alat yang saya jelaskan dulu. Jadi
Fungsi jembatan garam ada untuk menyamakan muatan antara bagian kiri dengan bagian kanan. Gitu ya. Nah, atau saat terjadinya reduksi dan oksidasi. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa dipahami sampai sini? Sip. Baru kita yang lain? Bisa, Pak. Sip. Terima kasih Brando. Untuk yang lain? Aura. Halo Aura, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Aura. Akhirnya saya dengar suara Aura nih. Ya, terima kasih Aura. Kita lanjutkan. Ketika ini bisa dipahami, nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah, nah, jadi tadi kita lihat elektroda, karena ada istilah katoda anoda. Nah, katoda anoda, ingat katoda, kat itu berasal dari kation. Odanya dari kata elektroda. Berarti elektroda yang partikel bermuatan positifnya lebih banyak. Sehingga bermuatan positif ini. Gitu ya. Jadi katoda itu kenapa disebutnya bermuatan kutub positif di sini? Karena di bagian dia itu kebanyakan bermuatan, partikelnya bermuatan positif. Nah, jadi elektroda itu tempat terjadinya reaksi. Karena ada dua elektroda, berarti ada yang disebut katoda dan anoda. Berarti ada yang mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, di sini maka disimpulkan. Kan gitu ya. Simpulkannya gimana? Tadi jangan lupa pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron itu dari kiri ke kanan kan di sini ya. Berarti ini melepas, berarti ini mengalami apa tadi? Oksidasi, dan di kanan itu yang menerima, berarti dia mengalami reduksi. Dan reduksi ini terjadi di katoda yang berkutub positif. Sehingga gimana? Dapat disimpulkan dengan istilah ini. Kalau saya nyebutnya adalah kepan kerau. Kepan kerau. KPAN. K-nya itu adalah katoda, P-nya itu adalah positif. AN, A-nya adalah anoda, N-nya adalah negatif. Nah, KRAO, K-nya adalah katoda, R-nya adalah reduksi. AO, A-nya adalah anoda, O-nya adalah oksidasi. Jadi kesimpulan dalam sel volta adalah kepan krau, katoda positif, anoda negatif, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, inilah kesimpulan dalam sel volta. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, Mbak. Iya, sip. Terima kasih kakak. Yang lain, saya pengen dengar suara yang lain nih. Dari tadi saya dengar baru 3 suara. Eta, Hasan, dan Brando. Ada tambahan Aura. Yang lainnya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, Bisa, sip. Pak. Terima kasih Alia dan Aliyah. Dan Husen. Nah, tadi ada Husen juga. Meskipun suaranya agak samar-samar saya dengar. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Dari kesimpulan ini, selanjutnya gimana? Ketika kita berbicara sel volta, ada yang harus kita pahami istilah selanjutnya, yaitu E0 red. E0 red ini ada potensial reaksi reduksi standar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemampuan suatu zat untuk mengalami reaksi reduksi. Jadi E0 red itu adalah kemampuan mengalami reduksi dari suatu zat. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat. Ada Fe, ada Ag, dan Al. Dengan nilai E0 red-nya, kita lihat. Ada 3 data. Nilainya sama atau beda? Tiga-tiganya. Fe, Al, dan Ag. Nilainya sama beda? Beda, Pak. Beda. Nah, Ya, Pak. ketika nilai beda, berarti kemampuan mengalami reduksinya sama atau beda? Beda, Pak. Beda, betul. Ketika kemampuan reduksinya beda, ini baru 3. Berarti zat yang lain pasti makin banyak. Gitu ya. Nah, gimana kecenderungannya? Nah, dari 3 data ini saya jelasin dulu. Ini datanya 3-nya beda-beda. Siapa yang paling besar? Nih, dari Fe, Ag, dan Al. Siapa yang paling besar?
Gerak. Siapa? AG, Pak. AG. Karena AG paling besar, berarti AG dia yang paling mudah mengalami reaksi apa? Adalah reduksi. Kan tadi kemampuan mengalami reduksi. Berarti nilainya semakin besar, berarti makin mudah mengalami reduksi. Dari 3 data ini, siapa NO reduksi yang paling kecil? Siapa NO-nya paling kecil? Dari 3 data ini. Aluminium, Pak. Aluminium, betul. Jadi aluminium betul dia paling kecil, maka dia paling mudah reduksi atau paling sulit? Gimana? Sulit. Paling sulit. Kalau dia paling sulit reduksi, berarti lebih mudah ngapain? Lebih Kalau ini mudah oksidasi. oksidasi, betul. Beta dan Brando, betul. Ya. Nah, setiap zat punya kemampuan reduksi beda-beda. Maka ketika kita simpulkan apa? Nah, inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar nilai enoret, maka semakin mudah mengalami reduksi. Nah, inilah kesimpulannya. Semakin kecil enoret, maka makin sulit mengalami reduksi. Atau semakin kecil enoret, makin mudah mengalami oksidasi. Nah, inilah kesimpulan enoret. Dan ini baru 3 data yang saya tuliskan enoret. Pasti ada data yang lainnya. Oke. Nah, Ya, Pak. data yang lainnya gimana? Nah, data yang lainnya karena kemampuan beda-beda dibuatlah supaya teratur dalam bentuk deret yang disebut deret volta atau deret keaktifan logam. Inilah deretnya. Kira-kira ada yang hafal dengan deret volta ini? Lumayan sih, Pak. Lumayan. Biasanya yang hafal tuh di awal atau enggak di belakang. Biasanya. Tapi paling hafal biasanya di awal. Kira-kira yang lain selain kita, ada yang hafal deret volta? Enggak, Pak. Enggak. Nah, Nggak hafal, Pak. nggak hafal. Berangga juga sama Hasan sama nggak hafal. Cuma pertanyaan saya gini, apakah deret volta ini wajib kita hafalkan? Ketika Hasan dan Berando tadi nggak hafal, boleh nggak? Sebenarnya boleh. Kenapa? Karena deret volta ini bukan kewajiban untuk kita hafalkan. Kenapa saya bilang bukan kewajiban? Karena dalam sel volta ini pasti akan diketahui reduksi. Reduksi itu ada suatu data. Kalau data, apakah harus kita hafalkan? Nggak usah. Ngapain? Gitu ya. Jadi kalau ada data atau tetapan, tapi kita harus hafalin. Ngapain? Nah, jadi dengan data itu kita tahu kesimpulannya tadi. Udah, cukuplah sampai situ. Itu batas minimal, gitu ya. Jadi cukup itu batas minimal. Tapi kalau hafal boleh nggak? Boleh. Tapi nggak jadi kewajiban, gitu ya. Nah, ketika hafal, maka apa keuntungannya? Kalian akan dapat bantuan untuk memahami materi selanjutnya. Jadi ketika kalian hafal dari kota, akan terbantu dalam memahami elektrolisis. Terbantu. Tapi apakah terbantu ini udah jaminan 100%? Enggak juga. Jadi tetap prinsipnya buat saya, kalian tidak hafal tidak menjadi masalah, tapi ketika hafal itu lebih baik. Nah, jadi gimana kalau pengen hafal? Nggak usah sengaja dihafalin. Seiring waktu, saya yakin kalian akan tahu, akan ingat, akan hafal, dia posisinya lebih kiri atau lebih kanan. Gitu ya. Plus, kalau ada data N0, udah, nggak perlu ngafalin. Kalian pasti akan tahu. Nah, cuma kalau kalian ingin menghafalkannya, gimana caranya? Nah, ini saya kasih caranya. Caranya gimana? Ini yang biasa saya lakukan. Jadi kalau saya lakukan, ingat masa kecil aja lah, gitu ya. Masa kecil, saya suka nyanyi burung kakak tua atau balonku. Jadi lagunya gimana? Nadanya kan mirip ya, burung kakak tua sama balonku. Nah, burung kakak tua
Akbalku ada. Nah, itu buat saya lagamnya sama atau nadanya sama. Caranya gimana? Seperti ini. Kalian boleh ikutin cara saya atau punya nanti cara sendiri silahkan. Kalau saya seperti ini, cukup hafalkan simbol atomnya aja. Jadi caranya gini. Lika, baser, cana. Lika berarti LI sama K. Baser, BA sama SR. Cana berarti CA sama NA. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ulangi lagi. Lika, baser, cana. Magal, mangan, zana, ada air. Nah, ini yang nggak enak. Ada air itu bingung saya gimana caranya gitu ya. Jadi ada air pokoknya. Mangan, zana, ada air. Dan posisi air sebelum ZN atau zana tadi. Jadi saya ulangi lagi. Lika, baser, cana, magal, mangan, zana, ada air. Cervek, cercok, misen, PBH, SB, BI, cuhagan petau. Nah, itulah cara saya ngafalin. Jadi semuanya berdasarkan lambang atomnya. Nah, kalian boleh ingat-ingat, boleh kalian cari di YouTube juga sebenarnya ada cara menghafalkan dari kota ini. Kalau kalian pengen dengar, pengen tahu cara yang lain, silahkan cari di YouTube pasti ada. Ya. Nah, inilah deret volta. Dengan kecenderungannya gimana? Kecenderungannya adalah tadi. Lihat posisi si tiga data ini. Ada Fe, ada Ag, ada Al. Ag paling besar, dia di kanan. Al paling kecil di kiri. Berarti kesimpulannya kita dapatkan. Kecenderungannya pasti semakin ke kanan, gitu kan? Harga E0 reduksinya akan semakin besar. Berarti kalau semakin besar, dia akan semakin mudah mengalami reduksi. Ketika semakin mudah mengalami reduksi, berarti sifat oksidatornya semakin kuat. Itu adalah dalam deret volta. Gimana kalau kebalikannya? Kebalikannya itu berarti dari kanan ke kiri. Nah, gimana kecenderungan dari kanan ke kiri? Pasti nilai E0 reduksinya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti dia lebih mudah mengalami oksidasi. Kalau mudah oksidasi berarti sifat reduktor yang makin ke kiri makin kuat. Ya, sampai sini. Bisa dipahami tentang E0 red dan deret volta? Bisa. Iya, sip. Terima kasih kita. Yang lain? Pak, boleh tanya nggak, Pak? Iya, boleh Hasan. Atau Husen yang nanya Hasan ya? Hasan, Kayaknya nih. Iya, sip. kira-kira Pak, bisa nggak kalau misalnya gas di dalam ini? Deret volta. Oh, Maksud, zat gas kan dalam kita deret volta? nerima elektron juga. Boleh. Jadi kalau deret volta ini kan lebih ke kemampuan mengalami reduksi. Mungkin nggak gas mengalami reduksi? Mungkin. Nah, apakah gas ini harus dihafalkan? Saran saya enggak. Kenapa? Fokus ke yang logam-logam aja. Karena kalau gas tercantum di situ, kebayang gas itu banyak. Jadi ada gas oksigen, ada gas hidrogen, segala macam. Kan gitu ya. Atau gas nitrogen, gas fluorin. Itu banyak. Jadi fokus ke logam aja. Gitu, Hasan. Jadi kalau mau dihafalkan, cukup yang logamnya aja. Yang gasnya nggak usah. Tapi gas punya nggak nilai R0? Boleh. Nah, H+. Nah, ini kata kita di chat. Itu ada H+. H+ itu maksudnya asam. H2O itu air. Nah, jadi kenapa ada H+, H2O? Ini saya cantumkan supaya ketika nanti saya jelaskan elektrolisis, kan udah ada bayangan. Gitu ya. Jadi ada dari volta yang H+ dan H2O enggak, karena itu logam. Karena H+, H2O bukan logam, maka nggak dicantumkan. Kenapa ini saya cantumkan? Biar kalian ada bayangan dulu mengenai posisi H2O dan H+ untuk membantu elektrolisis. Gitu Hasan? Baik, terima kasih Pak. Iya, sip. Tadi Husen,
gimana Husen? Ada yang mau disampaikan? Ya, halo Husen. Ya, Husen. Tadi tadi mau nanya tentang ngapalnya itu loh ya, Pak. Gimana? Ngapalnya itu loh. Mm-mm. Ngapalnya semuanya rupanya logamnya doang. Iya, logamnya doang. Benar. Udah tahu. Oh, udah sip. Yang tadi saya nyanyiin ya. Iya. Iya, sip. Kalau Husen punya cara sendiri, boleh. Semakin kalian bikin cara kalian makin unik, makin aneh, atau mudah menurut kalian, lakukan. Jadi nggak harus sama. Kenapa ketika hal itu lebih mudah atau lebih unik buat kita akan ingat dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya Husen pengennya dibuat kalimat, kata-kata, silahkan. Kalau saya nggak suka, gitu ya. Kenapa? Kepanjangan kalau buat saya. Jadi saya mending yang to the point aja, Rika Baser gitu aja. Sip, gitu Husen ya. Izin Iya, Pak, Iya, gimana Brando? kan itu deret voltaya kalau dipaskan ke tabel periodik ada membentuk kayak baris tertentu gitu nggak Pak? Enggak, Kalau berarti dia random gitu ya Pak bentuknya random. kalau di oh, iya, Pak. Benar, random. Kirain Kenapa? kan berbaris Pak, jadi ngapalnya Oh, kenapa ini random? Gini Brando. LI sama K sama NA golongan 1A kan? Benar nggak? iya Pak. Nah, tapi posisinya dia kok nggak berdekatan. Nah, ini makanya sifatnya random. Artinya kemampuan mengalami reduksi dalam satu golongan pun berbeda-beda. Gitu, Brando. Sip, bisa dipahami? Bisa Pak. Sip. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, bisa dipahami? Yang lain? Atau yang mau ditanyakan yang lain silakan. Nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu, kemukakan aja. Sip, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, tadi baru deret volta. Selanjutnya apa? Nah, ini bagian yang tidak kalah penting, yaitu tentang E0 sel atau potensial sel standar. Kita ingat lagi tadi, tujuan sel volta itu adalah mengukur beda potensial. Nah, berapa beda potensial itu dihitung atau ditentukan dengan notasi E0 sel ini. Jadi E0 sel itu adalah beda potensial dari dua zat dalam suatu sel volta. Jadi di katoda anoda itu berapa beda potensial atau listrik yang dihasilkan itu bisa dihitung. Nah, cara menghitung atau menentukannya gimana? Dengan persamaan seperti ini. Nah, jauh banget saya loncatnya. Kok loncat-loncat gini? Jadi cara menghitungnya atau menentukannya adalah si E0 sel itu adalah E0 yang reduksi. Kebanyakan gula, Pak, wordnya. Kenapa kebanyakan gula kayak? Bentar, ini kenapa loncat-loncat gini? Loncat-loncat dulu, Pak. Bentar, saya stop share dulu. Kebanyakan gula jadi aktif banget ya. Nah, udah tampil? Sip. Nah, Ya. jadi cara menghitung E0 sel itu adalah mudah banget. E0 yang mengalami reduksi dikurangi E0 yang mengalami oksidasi. Jadi kita harus tahu zat itu akan reduksi atau oksidasi. Nah, jadi yang reduksi kurangi oksidasi atau E0 yang di katoda dikurangi E0 yang di anoda, dan lebih mudah lagi adalah yang E0-nya besar dikurangi E0-nya yang kecil. Nah, ini adalah E0 sel. Tapi suatu reaksi akan dikatakan spontan jika syarat ini dipenuhi. Yaitu syaratnya apa? Adalah E0 selnya bernilai positif. Nah, ini adalah
syarat reaksi itu berlangsung secara spontan. Nah, positif itu pasti lebih besar dari 0. Nah, inilah dasar dalam menghitung E0 sel atau beda potensial. Tapi ada satu inti lagi yang belum untuk dalam sel volta. Apa sih? Ada tentang notasi atau diagram sel. Nah, notasi atau diagram sel, atau ada yang nulisnya bagan juga, ada yang menyebutnya bagan, boleh. Jadi notasi atau diagram atau bagan sel itu ada notasi yang menggambarkan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Ingat, reaksi yang terjadi itu kalau nggak oksidasi, ya reduksi. Nah, gimana cara penulisan atau notasinya? Cukup ditulis dengan oksidasi jembatan garam reduksi. Jembatan garam itu ada garis tegak vertikal 2 buah. Gitu. Inilah sebutnya jembatan garam. Jadi oksidasi jembatan garam reduksi. Oksidasi, ingat biloxnya naik, maka boleh ditulisnya dari awalnya X menjadi XM+. Nah, dari 0 menjadi plus M, berarti kan naik. Itulah oksidasi. Reduksi berarti dari YN plus dengan bilox plus N menjadi Y yang biloxnya 0. Itu adalah reduksi. Nah, inilah bagan atau notasi atau diagram sel. Gimana cara menuliskan reaksi katoda anoda, kemudian tadi menghitung E0 sel dan menuliskan notasi, ini kita buat dari gambar di atas. Jadi gambar ini gimana cara menentukan? Cara menentukannya adalah kita harus tahu dulu datanya. Di sini yang bertindak sebagai anoda itu zinc atau Zn. Dan di katoda ada tembaga atau Cu. Maka kita harus tahu minimal adalah E0-nya. Dari Cu2 plus menjadi Cu, ini adalah plus 0,34 volt. Ini kok agak lengket. Gini ya, nah ini lebih rapi. Yang kedua ada Zn, berarti E0 dari Zn2 plus menjadi Zn itu min 0,76 volt. Nah, kita lihat di sini. Dua data ini, E0Cu dan Zn, lihat datanya sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Siapa yang lebih besar? Cu, Pak. Cu. Karena Cu lebih besar, maka Cu lebih mudah ngapain? Reduksi, Pak. Reduksi, betul. Kalau reduksi berarti dia terjadi di katoda atau anoda? Katoda Katoda. Berkutub positif. positif. Mau tidak mau, karena si Zn E0-nya lebih kecil, maka si Zn ini akan bertindak, akan mengalami Oksidasi, Pak. oksidasi. Oksidasi itu terjadi di Anoda. anoda, berkutub negatif. Nah, maka kita lihat di sini. Betul nggak yang bertindak sebagai katodanya itu tembaga? Betul, Pak. Betul. Berarti secara kasarnya ada reaksi ini pasti akan berlangsung spontan. Gitu ya. Jadi ini reaksinya akan berlangsung spontan. Kenapa? Karena tadi yang bertindak katoda anoda sudah sesuai dengan data E0 yang ada. Nah, tapi gimana menuliskan reaksi yang terjadi? Nah, kita buat. Reaksi yang terjadi di katoda berkutub positif mengalami reduksi. Tadi siapa yang bertindak sebagai katoda? Adalah Cu. Maka kita lihat di sini. Si Cu ini harus mengalami reduksi. Berarti reduksi itu biloxnya naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Berarti yang mengalami turun bilox itu, ingat. Cu berapa biloxnya? 0. Cu2 plus? 2. Plus 2. Berarti kalau bilox turun itu dari plus 2 ke 0 atau 0 ke plus 2? 2 ke 0, Pak. 2 ke 0. Berarti reaksi reduksinya gimana? Adalah Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Cu. Cu2 plus awalnya aqueous menghasilkan Cu solid. Nah, apa yang terjadi?
Cu2 plus yang di dalam larutan ini, dia akan menjadi padatan. Padatan di mana? Di katoda. Berarti Cu2 plus akan bergerak ke lempengan ini. Sehingga lama-kelamaan gimana? Si Cu yang solid akan menempel di lempengan ini. Menempel. Berarti melapisi. Nah, ketika lama-kelamaan yang melapisinya makin banyak, kalau kita timbang elektrodat Cu, akan makin berat atau makin ringan? Makin berat. Makin berat. Karena elektrodat Cu tadi terlapisi oleh Cu yang mengendap. Ya, sampai sini. Bisa dipahami dulu untuk reaksi di katoda? Paham, Pak. Sip. Yang lain, bisa dipahami? Bisa, Pak. Sip. Nah, ada Brando dan kita tadi yang bisa dipahami. Untuk yang lain? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih Hasan dan Alia. Kita lanjutkan. Sekarang, gimana reaksi di anoda? Ingat anoda kutub negatif, mengalami oksidasi. Nah, siapa yang mengalami oksidasi? Kita hitung lagi biloxnya. Kan gitu ya? Jadi biloxnya gimana nih? Kita lihat biloxi Zn. Zn, biloxnya berapa nih? 2, Pak. 0. 0, 0. Zn2 plus? 2, Pak. Plus 2. Kalau oksidasi berarti biloxnya naik turun? Naik, Pak. Naik. Berarti reaksi yang terjadi gimana? Adalah asalnya Zn yang solid menghasilkan Zn yang bermuatan 2 plus aqueous plus 2 elektron. Di reaksi ini menunjukkan bahwa awalnya Zn yang solid berupa lempengan ini dia larut menghasilkan Zn2 plus. Sehingga lama-kelamaan Zn2 plus di larutan bertambah berkurang. Nambah, Pak. Bertambah. Berarti Zn yang lempengan bertambah berkurang. Kurang, Pak. Berkurang. Sehingga si Zn yang lempengan ini kesannya seperti yang terkikis. Gitu ya. Nah, kalau terkikis berarti jumlahnya kalau ditimbang akan bertambah berat atau bertambah ringan? Masanya turun, Pak. Masanya turun atau berkurang. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kemudian saya langsung kaitkan dengan si jembatan garam di sini fungsinya. Jembatan garam tadi itu kan fungsinya menyeimbangkan muatan. Nah, kita lihat di katoda di wadah kanan, Cu2 plus menjadi Cu. Berarti jumlah Cu2 plus di sini bertambah berkurang. Berkurang, Pak. Berkurang. Berarti partikel yang bermuatan positif di situ bertambah berkurang. 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 Karena jumlah partikel yang positif di kanan ini berkurang, maka fungsi jembatan garam barulah terjadi. Ingat dalam garam itu kan ada kation dan anion ya. Jadi si kation dari garam akan bergerak ke bagian kanan. Sehingga ketika kation ini bergerak, jumlah kation di bagian kanan akan seimbang atau enggak? Nantinya akan seimbang. Nah, itulah fungsi si garam di sini. Sekarang kita lihat bagian kiri. Bagian kiri, Zn2 plusnya lama-kelamaan bertambah. Berarti, nah, dengan Zn2 plus bertambah ini, jumlah kationnya berlebih. Berarti jumlah kation berlebih ini enggak seimbang. Supaya seimbang gimana? Fungsi garamlah bertindak. Ada bagian untuk menetralisir atau menyeimbangkan muatan, itulah bagian anion dari garam. Jadi anion bergerak ke wadah kiri. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sip. Kita lanjutkan. Sekarang, gimana reaksi sel? Reaksi sel itu mudah banget. Nah, ini seperti metode setengah reaksi dan redok kan? Jumlahkan dari yang 2 reaksi menjadi 1. Lihat dulu jumlah elektronnya. Udah sama atau belum? Udah, Pak. Udah. Ya. Kalau udah berarti langsung kita jumlahkan. Jadi reaksi selnya gimana? Adalah
Cu2 plus yang aquos ditambah Zn yang solid akan menghasilkan Cu solid plus Zn2 plus aquos. Kan gini ya. Inilah reaksi yang terjadi di katoda, anoda, dan reaksi sel atau reaksi keseluruhan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Dan nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah Nol sel. E0 sel, betul. Gimana cara menentukan E0 sel? Yang besar kurang yang Sip. ini. Nah, E0 yang reduksi dikurangi E0 yang oksidasi kan? Atau yang mudah tadi yang kita sebutkan, yang besar aja kurangi yang kecil. Siapa yang besar? Adalah Cu. Yang reduksi adalah Cu. Kan gitu ya? Jadi yang plus 0,34 kita kurangi min 0,76. Jadi hasilnya gimana, plus atau min? Jadi plus, Kira-kira. Pak. Plus. Plus berapa? Plus Plus 1, 1 ya? 1. Betul? 1,1? Iya, Pak. Betul. Plus 1,10. Lihat simbolnya positif negatif. Positif, Pak. Positif. Kalau positif berarti reaksi spontan atau tidak? Spontan. Jadi ingat, kalau E0 selnya positif berarti reaksinya berlangsung secara spontan. Ya, dan satu lagi yang belum. Gimana notasi sel? Nah, notasi selnya belum. Gimana cara nulis notasi? Ingat notasi sel itu tadi adalah oksidasi reduksi. Siapa yang mengalami oksidasi? Zn. Zn-nya. Berarti nulis notasinya adalah Zn yang solid menghasilkan Zn2 plus yang aquos. Jembatan garam yang reduksinya adalah Cu. Berarti Cu2 plus yang aquos menjadi Cu yang solid. Ya, inilah notasinya. Sampai sini. Untuk sel volta bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang lain. Dari tadi saya dengar suaranya cuma Hasan, Heta, Brando. Kira-kira yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sip, terima kasih Husen. Yang lainnya lagi. Bisa, Pak. Sip, terima kasih Alia. Alia, terima kasih juga. Bisa, Yang Pak. lain. Dion, sip, terima kasih Dion. Ada soal tambahan Dion nih. Tapi saya pengennya semuanya sebenarnya ya. Biar lebih rame nih. Saya belum dengar suara Anthony, Boni, Dava, Deo, Faiz, Eisa. Biasanya Eisa ada suaranya nih. Tumben hari ini nggak ada suaranya. Ada Maria, ada Marvel, ada Dava Atar, ada Zidan, ada Nabila, ada Salsa. Dan Sebastian. Nah, ini saya belum dengar suaranya nih di petang hari ini. Ya mungkin kita sampai sini dulu. Kita break gitu ya. Mau break dulu atau enggak? Break dulu aja, Pak. Iya, sip. Kita break dulu. Setelah ini kita lanjutkan ke aplikasi sel volta dan latihan-latihan soal. Ya, kita break dulu. Nggak usah log out. Nggak ada mungkin log out di sini. Nggak usah leave gitu ya. Cukup matikan kamera dan unmute aja. Ya, sip. Kita lanjut lagi 18.15. Ya, terima kasih. Iya, Pak.
Halo. Ya, Sudah, Pak. iya sip. Terima kasih Hasan. Kita lanjutkan tadi sampai notasi atau diagram sel. Materi inti dari Volta sebenarnya sudah selesai. Nah, tinggal kita lanjutkan ke aplikasinya. Aplikasi ini ada satu hal yang sering terbahas, sering muncul di mana? Biasanya kalau menurut saya sih UN gitu ya. Jadi kalau dulu tuh UN, kalau seleksi PTN relatif menurut saya kecil kemungkinannya, gitu ya. Karena lebih mengukur hafalan atau ingatan bukan ke pemahaman atau konsep dasar. Nah, aplikasi self photo ini meskipun hafalan ini saya sampaikan karena di sekolah biasanya suka muncul dalam soal-soal ulangan. Nah, seperti apa sih aplikasi self photo ini? Adalah khususnya tentang proses korosi. Jadi proses korosi ini seperti apa? Nah, ini saya baca aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ya, kalau ada yang belum dipahami juga silahkan tanyakan. Nah, jadi proses korosi itu adalah suatu reaksi oksidasi pada suatu logam. Dalam hal ini khususnya besi atau efek simbolnya yang berlangsung terus-menerus dan berdampak negatif. Nah, penyebab korosi ini bisa si logam besi tadi kontak dengan oksigen dan air, atau kontak dengan zat asam, atau kontak dengan garam. Jadi ketika kontak dengan salah satu penyebab ini, maka korosi pada besi bisa terjadi. Nah, karena dampaknya negatif, maka harus ada cara penanggulangan atau pencegahan. Nah, sebelum ke cara penanggulangan atau pencegahan ini, kita harus pahami dulu kenapa bisa berdampak negatif. Nah, sebelum ke berdampak negatif, saya kasih contoh yang lain. Logam selain besi, aluminium lah. Kenapa saya kasih contoh aluminium? Karena aluminium ini blokan belakangan mungkin ya, dalam beberapa tahun terakhir ini punya tren yang sangat baik, positif banget. Penggunaannya meningkat drastis. Kenapa? Karena aluminium sering digunakan dalam bangunan, itu sebagai pengganti kusen kayu. Jadi baik itu di jendela ataupun pintu ini baik di kamar atau apapun itu, termasuk kamar mandi, itu dominan menggunakan aluminium. Kenapa aluminium digunakan? Karena selain ringan, jadi aluminium itu ringan banget. Ringan, kuat, dan tahan panas serta air. Tidak terjadi korosi. Nah, kenapa bisa tidak terjadi korosi? Prosesnya seperti ini. Aluminium ketika kontak dengan oksigen, pasti ingat di kehidupan pasti ada oksigen di lingkungan sekitar kita. Maka ketika aluminium kontak dengan oksigen dengan perantara air sebenarnya, air ini tidak harus berwujud cair, kan ada uap air. Gitu ya. Jadi uap air itu pasti ada. Nah, maka akan menghasilkan senyawa oksida. Nah, oksidanya itu adalah Al2O3. Nah, dia bentuknya padat. Nah, supaya setara, maka ini kalikan 2, ini kalikan Al-nya 4, O2-nya kalikan 3. Nah, si Al2O3 ini ya, ini adalah oksida yang stabil. Jadi ini adalah oksidanya stabil. Nah, oksida stabil ini itu menutup celah atau pori-pori di dalamnya. Nah, ketika stabil menutup, maka dia akan membentuk struktur yang kuat dan padat. Nah, inilah salah satu keunggulan aluminium. Jadi aluminium ini tidak pernah berkarat, tidak pernah terjadi korosi, karena oksida yang dihasilkannya stabil, sehingga dia akan utuh. Justru oksida yang dihasilkannya itu bermanfaat atau berdampak positif. Jadi kita tidak pernah menemukan aluminium yang hancur karena kehujanan, kepanasan, atau yang lainnya gitu ya. Nah, berbeda ceritanya dengan si logam ini. Logam yang masih banyak digunakan dalam kehidupan, yaitu besi atau Fe. Ketemu dengan oksigen,
maka akan terjadi oksidasi, menghasilkan oksida FeO. Besi 2 oksida. Supaya secara FeO kali 2, Fe-nya kali 2. Nah, si oksida FeO ini, dia oksida yang tidak stabil. Dan dia bisa teroksidasi lagi. Berarti bisa bereaksi dengan oksigen kembali. Menghasilkan besi 3 oksida atau Fe2O3. Ini solid juga. Nah, Fe2O3 supaya setara, maka Fe2O3 saya kalikan 2, Fe kiri kalikan 4. Udah setara. Gitu ya. Nah, Fe2O3 ini dia oksida juga. Oksida ini rapuh dan inilah yang sering kita kenal sebagai namanya karat besi. Nah, jadi kenapa oksidasi atau korosi pada besi itu berdampak negatif? Karena oksidasi ini dia tidak berhenti, artinya berlangsung terus menerus. Jadi ketika ketemu Fe ketemu oksigen hasilnya FeO. FeO ketemu oksigen lagi jadi Fe2O3 rapuh, hancur. Fe bagian dalamnya masih ada, jadi terus menerus sehingga lama kelamaan besinya akan keropos. Ketika keropos ya hancur. Gitu, hancur ya habis gitu ya. Dan dampaknya disebut tadi negatif. Nah, inilah proses korosi. Berarti kalau aluminium kuat terus makin lama makin kuat gitu, Pak. Sebenarnya nggak makin lama kayak. Jadi maksudnya dia ketika udah terjadi oksidasi sekali, udah selesai reaksinya. Jadi dia kondisi stabilnya udah sampai selamanya kondisinya gitu aja. Jadi bukan makin lama makin stabil, enggak. Tapi ketika terjadi sekali oksidasi, dia langsung stabil. Bentuknya pasti seperti itu. Gitu, Kay. Oh, Sip, bisa dipahami, Kay? bisa, Pak. Sip. Yang lain bisa dipahami? Nah, ini cerita tentang karat besi. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Sip, terima kasih Brando. Kita lanjutkan. Karena tadi berdampaknya negatif, berarti sekuat apapun besi, ketika terjadi korosi kan akan hancur ya. Kebayang jembatan. Kita bangun dengan biaya mahal, tapi hancur karena penyangganya atau besi yang tadi karatan. Nah, karena dampaknya negatif, berarti harus ada cara pencegahan atau penanggulangan. Nah, ada beberapa cara, tapi perlu diingat, cara ini belum tentu paling efektif. Tergantung kegunaannya. Misal, cara yang dilakukan pertama ada paling mudah, paling murah, yaitu dilakukan pengecatan. Pengecatan ini tujuannya apa? Adalah untuk melapisi besi. Besi ya, terlapisi. Jadi istilahnya ada penghalang antara besi dengan si oksigen tadi. Jadi supaya nggak ada kontak. Jadi dilapisilah oleh si cat. Nah, jadi fungsi pengecatan itu untuk menghambat kontak. Tapi ingat, kalau pencegahan itu bukan tidak menghasilkan korosi, cuma memperlambat. Jadi kalau pencegahan itu memperlambat, bukan menyebabkan reaksi tidak terjadi, bukan, tapi menghambat saja. Nah, setelah catnya habis atau ngelotok, bahasa kerennya ngelotok gitu ya. Yang nggak tahu bahasa Indonesia gimana sih? Mengelupas. Nah, jadi kalau catnya mengelupas, maka akan kontak. Nah, kontak itu maka menyebabkan pori-porinya nanti akan semakin besar, semakin besar. Lama-kelamaan akan habis. Nah, itu cara yang mudah dan murah pengecatan. Kedua, membungkus dengan plastik. Nah, ini kapan digunakan? Tergantung. Kalau menurut saya membungkus dengan plastik ini bisa digunakan kalau si besi itu ukurannya kecil dan ingin disimpan dalam waktu yang agak lama, itu bisa dibungkus plastik. Kebayang kalau besinya itu ukurannya plat, platnya plat besar, dibungkus plastik yang ngapain? Gitu ya, nggak efektif juga. Artinya ya sulit kita untuk membungkusnya. Gitu. Jadi untuk bagian-bagian kecil dan disimpan agak lama itu bisa dibungkus plastik. Misalnya paku. Nah, daripada karatan atau korosi tadi lebih lama bisa bungkus dengan plastik, itu bisa. Dan kalau si besi itu
mengalami gesekan, maka bisa kita beri pelumas atau oli atau gemuk. Nah, ini 3 cara yang paling mudah dan murah. Relatif gitu. Nah, tapi tidak semua besi bisa dilakukan dengan seperti ini. Kebayang, rel kereta bisa nggak kita lumuri dengan oli? Masa harus sering kita lumuri oli? Kan nggak mungkin juga. Ngebungkusnya dengan plastik? Nggak mungkin juga. Dicat? Nggak mungkin juga. Kan gitu. Nah, maka harus ada cara yang lain. Termasuk jembatan tadi. Maka cara keempat bisa dilakukan, tapi punya kelemahan juga. Nah, yang keempat ini dibuat logam paduan atau alloy. Jadi besinya itu dicampur dengan logam lain, membentuk suatu logam paduan atau logam campuran, gitu ya. Dan mempunyai sifat yang baru. Nah, sifat yang baru ini umumnya tahan terhadap proses korosi tadi, gitu ya. Nah, ketika besi dicampur dengan krom itu disebutnya sebagai baja krom. Kalau besi dicampur dengan nikel ini disebutnya baja nikel. Maka ketika ketemu istilah baja, berarti besinya sudah dicampur dengan logam yang lain. Nah, kelemahannya apa? Biayanya mahal. Gitu ya. Jadi kalau logam paduan relatif biayanya lebih mahal. Nah, ada logam paduan yang relatif murah dan sering kita gunakan hampir mungkin tiap hari. Contohnya stainless steel. Nah, stainless steel ini contoh logam paduan. Nah, ini paling murah dan paling banyak kita gunakan misalnya di sendok atau garpu gitu ya. Nah, itu contoh yang keempat. Kelima, bisa dilakukan dengan pelapisan logam. Jadi si besi itu dilapis. Nah, prinsip pelapisan ini seperti kalian membuat es piscok, es pisang coklat atau dan biar gampang es pisang coklat lah. Pisang diselimuti oleh coklat. Nah, pisang itu anggaplah besi. Nah, si coklat itu adalah pelapisnya. Jadi di sekeliling besi itu dilapis semuanya oleh si logam lain. Nah, tapi punya persyaratan. Logam pelapis itu adalah logamnya yang sukar teroksidasi. Jadi, sukar teroksidasi dari si besi. Dan umumnya yang sukar teroksidasi itu yang posisinya lebih kanan dalam deret volta. Jadi lebih kanan dalam deret volta. E0-nya pasti lebih besar dari si 0, E0 si Fe. Itulah cara yang kelima. Dan cara yang terakhir yang sering muncul dalam soal biasanya proteksi katodik. Proteksi katodik itu bahasa lainnya perlindungan katoda. Bahasa kasarnya pengorbanan anoda. Karena si anodanya dikorbankan atau ditumbalkan. Supaya si anodanya itu teroksidasi. Dan anoda yang teroksidasi tadi, posisi logamnya itu sebelah kiri dalam deret volta. Cuma, yang bisa melindungi besi dengan proteksi katodik tidak semua logam sebelah kiri. Ini ya, tidak semuanya. Yang bisa melindungi besi dengan proteksi katodik itu hanya 5. Yaitu siapa? Adalah Mg, Al, Mn, Zn, dan Cr. Nah, inilah kelima atom yang bisa melindungi besi dengan metode proteksi katodik. Hanya Mg, Al, Mn, Zn, dan Cr. Kenapa yang lebih kirinya nggak bisa? Proteksi katodik ini sering digunakan untuk logam besi yang sering kontak dengan air. Misalnya seperti pipa air. Pipa air tapi yang dari besi. Kemudian lambung kapal. Itu kan sering kontak dengan air. Nah, itu bisa digunakan proteksi katodik karena relatif lebih murah. Nah, nggak bisa semua logam, terutama kenapa yang kiri Mg nggak bisa? Karena logam yang sebelah kiri Mg itu, dia lebih reaktif terhadap air. Lebih mudah bereaksi dengan air. Dan ketika bereaksi dengan air, bersifat eksotermi, melepaskan kalor. Dan dalam jumlah yang besar atau banyak, menghasilkan ledakan. Sehingga kalau terjadi ledakan, tujuan kita ingin melindungi besi tidak akan berhasil. Justru malah besinya juga akan hancur. Sehingga yang bisa melindungi besi dengan proteksi katodik adalah Mg, Al, Mn, Zn, dan Cr. Didukung mereka berlima ini, harganya relatif lebih murah.
Nah, inilah tentang korosi aplikasi dari sel Volta. Nah, untuk aplikasi ini, jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, Nggak mau nanya, iya silakan Kay. itu yang proteksi katodik sel pelapisan logam nyatuin ini gimana Pak? Oh, kalau proteksi katodik mah seperti disambungkan. Jadi misalnya ini ingat pipa nih. Ini proteksi katodik misalnya gini Kay. Misalnya ingat pipa air kan? Ini anggaplah pipa air. Kok jelek ini sih pipa air? Anggaplah ini pipa air ya. Nah, ini pipa air pump. Nah, si pelindungnya ini atau si anodanya itu disambungkan. Bisa aja ini kasih kawat. Nah, ini misalnya si MG-nya di sini. Nah, ini kan tertimbun oleh tanah kan semuanya. Jadi tidak bagian dalam pipa itu, jadi dihubungkan saja. Tapi kalau pelapisan logam seperti ini kayak misalnya ini ada si besi. Nah, kalau pelapisan itu melapisi seluruh bagian. Jadi, nah seluruh bagiannya di mana? Di sekitar si besi ini tertutup oleh si pelapisnya tadi. Gitu kan? Kebayang bedanya? Oh, oh iya Pak. Kebayang? Jadi yang proteksi katodik cuman ditempel doang gitu juga bisa. Nempel, tapi nggak seluruh bagian. Jadi hanya pada satu titik-titik tertentu. Cuman Tapi kayak jadi disentuh doang gitu. benar. Jadi kayak kasih noda gitu. Kenapa? Karena ketika si anoda logam ini ada di bagian si besi itu, oksidasi akan pusatnya ke dia. Nah, ketika dia habis barulah besinya akan teroksidasi. Nah, kenapa katodik lebih banyak digunakan? Karena biayanya relatif murah. Kebayang kalau pelapisan logam ini biayanya lebih mahal. Kebayang pipa air berapa kilometer harus dilapis, kan itu tidak efektif banget. Nah, makanya paling murah itu pengecatan dan proteksi katodik. Gitu tuh. Oke Pak. Sip. Yang lain, ada pertanyaan lagi? Gimana nih? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu terkait aplikasi? Lebih ke hafalan sih ini sebenarnya. Jadi kalau dalam seksi PTN, ini keluarnya besar atau kecil? Menurut saya sangat kecil. Kenapa? Karena nggak berkaitan dengan konsep dasar. Ya, korosi itu nggak berkaitan dengan konsep dasar, hanya aplikasi aja. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ada soal nih. Siapa yang bisa? Ada 3 soal. Seperti ini. Yang B ya Pak. Nah, nomor 1 gimana? Bagan penulisan sel yang benar sesuai gambar berikut. Apa jawabannya tadi? B Pak. B. Kenapa B, Kay? Karena AG ada di sebelah kanannya ZN. Betul. Berarti kita sudah hafal deret volta. Jadi ketika ada seperti ini, hafal deret volta itu memudahkan. Tapi kalau nggak hafal gimana? Gini caranya. Nah, kalau nggak hafal, caranya juga mudah. Pertama, lihat arah panahnya. Jadi ingat arah panah kan? Nah, arah panah kemana nih? Ke kiri. Berarti arah pergerakan elektron ke kiri. Berarti yang sebelah kanan kutub positif atau negatif? Negatif Pak. Negatif. Kalau negatif berarti bertindak sebagai anoda. Anoda berarti reaksinya mengalami oksidasi. Berarti siapa yang oksidasi? Adalah Zn. Carilah yang sebelah kirinya Zn. Berarti antara B dan E. Tapi harus oksidasi. Berarti oksidasi mana yang tepat? Adalah B. Sip. Itu jawaban kita. Tadi dengan hafal deret volta akan memudahkan. Tapi kalau nggak hafal, caranya seperti ini. Ya. Nah, itulah nomor 1. Nomor 1 bisa dipahami? Yang lain? Bisa, Pak. Sip. Terima kasih Hasan. Gimana dengan nomor 2? Ini relatif mudah juga. Notasi atau diagram sel yang berlangsung spontan. Ingat lagi, kalau spontan itu 0 selnya gimana?
harus nilainya positif. Nah, gimana cara ngitung E0 sel? Ingat lagi. Tadi gimana ngitung E0 sel? Besar kurang. Nah, sip. Yang besar aja dikurangi yang kecil. Tapi yang besarnya harus mengalami Reduksi. reduksi. Udah, inilah jadi patokan. Mau checkpoint atau mau lebih cepat? Nah, checkpoint dulu. Nah, checkpoint kalau lebih cepat kan nggak seru. Nanti langsung ketemu jawabannya. Nah, checkpoint. AG dengan CO pilihan. Kita lihat data AG dan CO. Siapa yang lebih besar? Adalah AG. AG itu lebih besar, berarti AG harus mengalami reduksi. Betul nggak opsi A AG-nya reduksi? Enggak, Pak. Itu Enggak, berarti opsi A salah. Opsi B, SN dengan AL. Bandingkan SN dengan AL. Siapa E0-nya lebih besar? Adalah SN. Maka SN harus mengalami reduksi. Betul nggak SN-nya reduksi? Salah juga. Karena SN oksidasi di opsi B. Kemudian, gimana dengan si C, AL, dan MG? Bandingkan AL dengan MG ini. AL dengan MG, siapa yang lebih besar? Adalah AL. Berarti AL-nya harus reduksi. Di sini AL-nya oksidasi, berarti salah juga. Nah, gimana dengan opsi D, MG dan AG? MG dan AG yang lebih besar pasti AG akan mengalami reduksi. Betul nggak sih AG reduksi? Betul, Pak. Betul, sehingga nomor 2 opsinya D. Ini kalau cara biasa, checkpoint. Cara cepatnya gimana? Ingat lagi E0 aja. E0 yang besar harus mengalami reduksi. Dari kelima data E0 ini, siapa yang paling besar? Segmen. Iya. AG. Maka AG carilah di opsi itu yang reduksi. Reduksi pasti sebelah kanan kan? AG yang paling kanan siapa? Hanya opsi D. Udah, jawabannya D. Atau lihatlah yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? Dia harus mengalami oksidasi. Yang paling kecil dari data siapa? Adalah Mg. Carilah Mg yang mengalami oksidasi. Ya, jawabannya D juga. Udah, selesai. Nggak perlu checkpoint. Itulah cara mengerjakan nomor 2. Ya, nomor 1 dan 2 bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sip. Contoh lagi, satu soal lagi nih. Mohon maaf, waktunya agak sedikit mulur. Saya minta 5 menit lagi. Nggak apa-apa? Kalau yang elektrolisis minggu depan, Pak. Elektrolisis kita bahas Rabu depan. Selasa. Selasa depan. Elektrolisis lebih seru. Ya, nomor 1 dan 2 bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sip, kita lanjutkan 5 menit lagi boleh? Boleh, Pak. Iya, sip. Terima kasih Hasan dan Husen. Terima kasih. Satu soal lagi. Nah, ini yang lebih seru dan kadang suka muncul. Gimana dengan tipe nomor 3 kayak gini? Nah, ini kadang suka muncul. Diketahui ada 3 reaksi, ada 3 E0 yang ditanyakan. Penurunan sifat reduktor. Sebelum ke penurunan sifat reduktor, pahami dulu dari 3 reaksi ini. Lihat data 3 E0. E0 ini yang dituliskan di situ. E0 reduksi atau E0 sel? Sel. Yakin? Iya, yakin. Nah, kenapa sel? Oke. Karena nggak ada R atau O-nya. Sebenarnya mudah. Itu betul. Oke. Jadi kalau E0 reduksi, kata remnya pasti muncul. Atau kalaupun nggak muncul, zat yang dituliskan dalam reduksi, zatnya cuma satu. Di sini ada berapa zat dalam reaksi? Ada P, ada Q. Ada P, ada R. Ada Q, ada R. Oh, berarti dalam satu reaksi ada 2 zat. Kalau 2 zat ini udah pasti sel. Ya, jadi ini E0-nya semua E0 sel. Nah, lihat 3 data E0 sel ini. Ada nggak yang spontan?
Paling Kira-kira bawah, Pak. paling bawah berarti reaksi ke 3. Tiga. Nah, karena dia spontan, maka fokus kita yang spontan dulu aja. Yang nggak spontan nanti aja belakangan. Nah, kita fokuskan ke yang spontan. Q plus plus R menghasilkan Q dan R2 plus. Pilih salah satu, bisa Q atau R. Saya pengennya Q aja. Q di kiri, Q plus, berarti di logsnya berapa tuh? 2 plus. Plus 1. Plus 2. Iya. Nah, plus 1 kan, Kay? Karena Q plus, berarti plus 1. Q di kanan, Nah, 0. Dari plus 1 ke 0, naik turun? Turun, Pak. Turun. Berarti kalau turun, reduksi oksidasi? Reduksi. Nah, karena Q-nya reduksi, maka Q itu sebelah kiri atau kanan deret volta? kanan. Kanan. Berarti Q posisinya lebih kanan dibandingkan R. Itu pernyataan ketiga. Nah, sekarang gimana pernyataan reaksi ke-1 dan kedua? Karena E0 selnya negatif, berarti ini tidak spontan. Karena tidak spontan, berarti arah reaksinya kebalik. Jadi seharusnya gimana? Harusnya kanan ke kiri. Maka pilih salah satu. Saya pengennya P-nya aja. Nah, dari P di logsnya awalnya 0 menjadi plus 2. Berarti naik atau turun? Naik. Naik. Kalau naik berarti oksidasi reduksi? Oksidasi. Oksidasi berarti si P sebelah kiri atau sebelah kanan kalau oksidasi? Sebelah kiri atau kanan? Kiri, Pak. Kiri. Berarti P sebelah kiri dibandingkan Q. Nah, itu pernyataan kedua. Gimana dengan pernyataan ketiga? Pernyataan 1 ya tadi. Sekarang reaksi kedua. Sama-sama negatif berarti sama-sama tidak spontan. Berarti arah reaksinya kebalik, harusnya ke kiri. Sama, pilih aja si P. Kan gitu ya. Nah, P-nya dari 0 menjadi plus 2. Berarti sama-sama naik. Berarti sama-sama oksidasi. Berarti P sebelah kiri daripada R. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Simpulkannya gimana? Siapa yang paling sering di kiri? P, Pak. P. Paling sering di kanan? Q. Q. Siapa yang tengah-tengah? R. R. Nah, jadi urutannya PRQ ini urutan kiri ke kanan. Tapi yang ditanyakan adalah penurunan sifat reduktor. Berarti kalau penurunan sifat reduktor, berarti reduktornya dari yang kuat atau dari yang lemah? Dari yang kuat. Kuat ke lemah, kan gitu ya. Jadi reduktornya harus dari kuat ke lemah. Nah, reduktor itu gimana posisi dalam deret volta? Ingat lagi, reduktor mengalami Oksidasi. oksidasi. Oksidasi makin mudah berarti reduktor makin kuat. Berarti semakin ke kiri, sifat reduktor semakin kuat. Kalau reduktor semakin kuat, nah berarti di kiri. Inginnya kuat ke lemah, berarti kiri ke kanan atau kanan ke kiri yang kita inginkan? Kiri kanan. Kiri ke kanan. Sip. Jadi kiri ke kanan. Sehingga urutannya apa berarti? Adalah P, R, Q. Nah, PRQ yang mana? Adalah B. Itulah nomor 3. Ya, untuk nomor 3 bisa dipahami? Paham, Pak. Sip. Yang lain? Paham, Pak. Sip. Paham, Terima Pak. kasih Hasan. Aliyah, terima kasih juga. Yang lain? Bisa dipahami nomor 3? Paham, Pak. Sip. Terima kasih Brando. Dan hati-hati dengan tipe nomor 3. Ini yang kadang sering muncul. Kenapa? Ini berhubungan dengan konsep dasar, tapi lebih penekanan ke analisis. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Jadi nomor 2 dan 3 itu yang paling sering muncul. Tipe 2 dan 3. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu. Ketika ada pertanyaan tentang
sel Volta, silahkan kalian hubungi saya lewat WA kalau ada pertanyaan. Tapi kalau ada yang mau nanya tentang elektrolisis juga boleh lewat WA juga. Nah, dan untuk materi elektrolisis kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi Selasa depan. Ya, jadi Selasa depan kita mulai dengan sel elektrolisis. Ya. Dan petang hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga buat Aura, buat Hasan, buat Alia. Buat Alia, Antoni, Dava, Dion, Eiza, Hussein, Keta, Maria, Putri, Dava, Atar, Zidan, Nabila, Salsa, Brando, dan Sebastian. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas bersama bermanfaat buat kalian semuanya. Dan saya yakin kalian akan lulus di PTN 2022. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.